Sudah bikin kumaha dia. Sudah bikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan ya, ini untuk calon-calon siswa SMK Pertiwi Cilimus. Mungkin pertama dan utama Bapak perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nah, Bapak Regi Permanajaya. Di sini Bapak sebagai tenaga pengajar, guru TKJ dan multimedia. Ya. Di sini Bapak akan menyampaikan materi wawasan wiyata Mandala. Nah, Neng AA entos paruang sadaya teu acan. Aya orang Jawanya. Heeh, tuh. Udah. Dadah aja. Dadah. Nah, sebagai saya hello dari Bapak. Nah, ini langsung di share screen aja ya, apa ini ya, Sa? Udah kan, apa ini? Diklik share screen-nya, Kak. Nah, coba. Share. Oke. Sip, mantap. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan materi yang pertama di hari pertama, yaitu adalah arti dan makna wawasan wiyata dan mandala. Nah, di sini dibagi dua, wawasan dan mandala dan wiyata. Yang pertama, wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Itu wawasan. Tidak terluput dari wawasan kita, misalkannya wawasan ilmu ataupun wawasan dari segi kita di lingkungan hidup. Karena wawasan itu kita penting. Kita banyak wawasan, kita pasti banyak ilmu. Yang kedua itu adalah wiyata, pendidikan. Dan ketiga, mandala, tempat atau lingkungan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, di mana wawasan wiyata mandala tersebut ada 3 unsur, ada 5 unsur. Yang pertama adalah sekolah merupakan wadah untuk pendidikan ataupun untuk mengampu ilmu. Yang kedua adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat. Nah, di sini di sekolah kita antara guru dan orang tua siswa itu sangat erat. Ya, ada yang namanya program home visit nantinya. Jadi kita tidak hanya sekedar bertatap muka dengan anaknya saja, ya. Tapi kita akan bertatap muka juga sama orang tua siswa. Di program apa? Itu di program visit. Jadi kita mentalikan silaturahmi kita terhadap kekeluargaan di antara SMK Pertiwi Cilimus dan orang tua. Tuh. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, jadi kalian sekarang adalah sudah mungkin jadi siswa SMK Pertiwi Cilimus. Nah, Bapak titip alma mater kalian ya, nantinya mohon jaga alma mater sekolah kita. Ya, jangan sampai ada tercoret ataupun jelek lah di mata masyarakat. Biar gimana pun juga kita ada di lingkungan pendidikan. Lebih baiknya itu adalah kita membantu masyarakat. Ya. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, di sini ada yang namanya jalin silaturahmi ataupun jalin kerjasama dengan masyarakat. Ya, contohnya hal kecilnya aja lah kita ada yang namanya program kebersihan lingkungan masyarakat. Itu hal kecilnya. Gitu ya. Berhubung sekarang masih pandemi, ya
untuk berkerumunan itu ditiadakan gitu ya untuk sementara waktu, karena untuk di Kuningan, di Cirebon mungkin untuk zona merah itu benar-benar gitu ya, di Kuningan terutama itu lagi zona merah gitu. Selanjutnya sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggara PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sekolah kita, di pemerintahan, di lingkungan pendidikan, itu sudah menjalankan yang namanya industri 4.0. Sebesarnya itu adalah garis besarnya itu adalah kita harus semuanya segi dari pembelajaran itu adalah yang namanya by system. Jadi adik-adik sekalian ya, untuk pengetahuan dan teknologi, terutama adalah dari lingkungan teknologi informasi, itu kalian jangan kudet ya, harus up to date. Jangan sampai kalian ketinggalan informasi dari perihal tentang teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya itu pasti menjerumus ke yang namanya keagamaan. Ya. Yang ketiga adalah pandangan hidup ataupun kepribadian. Yang keempat, kemampuan berkarya. Nah, wadahnya pendidikan itu tidak hanya kita sebagai guru tidak hanya untuk mendidik kalian saja, tapi lebih ke karakter, lebih ke pengetahuan kalian, gitu ya. Jadi kalian di sekolah kami, gitu ya, kalian akan dijunjung ke yang namanya karakter. Itu lebih utama, ya. Pendidikan bagus, tapi karakter kalian masih jelek, itu percuma menurut Bapak. Tidak seimbang, gitu ya. Kalau misalnya pendidikannya 70%, tapi karakternya 30%, itu percuma, gitu. Minimal kita harus seimbang. Pendidikannya 50%, karakternya 50%. Karena kenapa Bapak melibatkan yang namanya karakter? Karakter itu lebih diutamakan di lingkungan masyarakat. Itu yang paling utamanya. Pendidikan karakter. Nanti mungkin akan disampaikan oleh guru yang lainnya. Ya. Nah, terus untuk pengetahuan teknologi, nih Bapak sampaikan berulang-ulang kali. Kalian sekarang udah yang namanya, kalian tuh generasi milenial. Bukan generasi zaman dahulu purbakala. Gitu ya. Bukan yang namanya kita setiap ujian, contoh hal kecilnya, setiap ujian kita menggunakan kertas. Tidak. Ya. Jadi kalian sekarang harus berkembang di dalam bidang teknologi. Itu wajib. Itu wajib di bidang teknologi. Kudu up to date. Harus up to date, jangan kudet. Ya. Itulah, jangan gini, jangan up to date dalam informasi-informasi hoax. Ya, ataupun gosip lah, biasanya kan perempuan kayak gitu ya. Gosip segala macam. Up to date itu harus yang berwawasan dengan ilmu. Terutamanya adalah teknologi. Karena sekarang udah yang namanya industri 4.0. Udah semuanya by system. Ya. Apa itu by system? Kita berinteraksi manusia dengan komputer. Dengan teknologi. Dengan di PT aja sekarang udah yang namanya hubungan dengan teknologi. Di PT aja sekarang udah yang entah tahun beberapa tahun. Kalau misalnya kita nggak mau berkembang, makanya Bapak wanti-wanti mungkin akan digantikan oleh sekolah di SMK Pertimus, mumpung gurunya masih muda-muda, ya gurunya masih muda-muda, dari segi teknologinya kita udah step by system, entah itu dari e-learningnya, entah itu dari segi pembelajarannya, itu sudah step by step. Ya, udah step by step untuk kita menerapkan industri 4.0. Lanjut, fungsi sekolah.
sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PEBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Fungsi sekolah itu ada yang namanya aturan dan tata tertib dan ada yang namanya untuk pendidikan karakter, gitu ya. Jadi sekolah itu tidak hanya untuk kita sewadah sebagai untuk menuntun ilmu dari segi hal teori ya, tapi dari segi hal fisik juga. Apa itu pendidikan karakter? Ya, sebagai tempat wadah sekolah teh bukan saukur orang padu datang ke sekolah belajar terus kalau udah belajar udah sore pulang, bukan seperti itu. Di sini ada yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakternya dari segi nanti ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, nanti ada yang namanya ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler basket, gitu ya, segala macam. Jadi fungsi sekolah itu adalah sebagai tempat wadah bakat kalian. Ya, bakat kalian diasah di sekolah, ya. Ilmu kalian dikembangkan di sekolah. Nanti imbasnya apa? Nanti imbasnya akan membantu yang namanya masyarakat. Gitu ya. Kalian akan berlingkungan di masyarakat. Gitu. Tidak hanya di lingkungan sekolah. Nanti kalian akan yang namanya di lingkungan masyarakat. Berguna bagi masyarakat sebagai sebagai siswa itu seperti apa? Ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama adanya guru dan siswa. Yang kedua terciptanya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Itu ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Sekarang lanjut ke yang namanya prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala. Sekolah pada masyarakat sebagai wiyata mandala, selain tumbuh pada masyarakat sikap dan perbuatan secara sadar ataupun tidak dapatnya, juga harus mencegah masuknya paham dan perbuatan karena perbedaan suku agama tidak dapat menimbulkan ini adalah kita udah lama ya, udah beberapa tahun ke belakang. Ini Bapak membantu. Ini adalah paham sikap dan di SLTA tingkat SMK gitu ya, tingkat SMK itu sudah tidak ada yang namanya tawuran. Perbedaan antar sekolah itu sudah tidak ada. Apalagi kita dalam satu atap, masa iya kita ada yang namanya geng-gengan lah intinya. Gitu ya, geng-gengan. Itu sudah tidak ada. Ya. Jika mencegah masuknya paham sikap dan perbuatannya secara sadar. Nah, sikap kalian itu terhadap kalian itu harus benar-benar gitu ya. Yang sisi positif, mana yang sisi negatif. Ya, itu prinsip sekolah. Jadi di sini kalian akan lebih ditekankan yang namanya pendidikan karakter. Nah, di sini prinsip sekolah itu memiliki 9 prinsip, 9 prinsip. Yang pertama itu adalah sekolah sebagai wadah ataupun lembaga yang memberikan bekal hidup. Nah, bekal hidupnya apa di SMK ini? Kalian adalah nanti akan masuk ke jurusan masing-masing. Hal kecilnya ya. Pertama, kalian akan memilih kompetisi kalian mana yang akan kalian ambil. Itu adalah modal kalian untuk nanti di masyarakat. Nanti kalian kerja. Nanti kalian mencari uang. Itu modal pertama. Kalian mempunyai yang namanya skill. Skill setelah nanti lulusan. Nah, misalkannya kalian masuk ke OTKP, berarti kalian harus pinter
kalian bisa yang namanya mengadministrasi sebuah dokumen. Akuntansi pasti yang namanya bergelut dengan keuangan. Multimedia bergelut dengan yang namanya desainer ataupun videographer ataupun editing. TKJ itu lebih ke service, pelayanan, jasa. Ya. Kedua adalah ajang promosi ataupun penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Nah, ajang promosi penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Nah, di sini kita promosi bergelut dengan yang namanya masih sangkut pautnya dengan pendidikan. Apa? Kita mempunyai namanya SMAPR Production. Itu adalah produksi sekolah kita. Pak, yang harus dipromosikan atau apa yang akan dijual dari sekolah kita? Yaitu adalah jasa. Ya, jasa seputaran apa? Jasa seputaran yang namanya multimedia. Itu. Untuk sekarang unit produksi kita itu adalah multimedia. Desainer, kita membuat logo, wajib ya mempunyai keimanan, ketakwaan, punya etika, terus bermoral pada Pancasila, kepribadian, sopan santun itu wajib. Ya, kalian sekarang kan pendidik bukan preman. Ari pendidik mah harus ngerti yang namanya sopan santun dan berdisiplin. Ya, sopan santun kalian terhadap guru itu seperti apa? Sopan santun terhadap teman sebaya itu seperti apa? Ya, sopan santun terhadap orang tua itu seperti apa? Kalian harus tahu. Ya, ulah sampai kalian contohnya ke guru ya beranggapannya jika sopan santunnya kayak teman sebaya, tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. 7. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca informasi penemuan para ahli. Nah, pengembangan logika itu Bapak akan tambahkan itu adalah kalian mungkin akan yang namanya berkreasi di bidang masing-masing. Ya, misalkan kalian, Pak, saya lebih ke logikanya saya pengen punya servis komputer contohnya. Ya, servis komputer contohnya di rumah gitu. So, kalian kembangkan di sekolah. Nanti pihak guru pengampu juga akan membimbing kalian sampai benar-benar bisa. Itu ya. Karena target guru itu adalah kalian setelah lulus nanti kalian mempunyai yang namanya ilmu. Ya, mempunyai skill. Untuk apa? Untuk modal kalian nanti setelah kerja nanti. Nanti akan disalurkan pekerjaannya. Nanti akan dilibatkan oleh yang namanya guru Wakasekubin. Nah, 9. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nah, untuk tahun kemarin itu belum berhubung tahun kemarin itu adalah masih corona ya, tidak boleh ada kerumunan. Nah, karya wisata itu ditunda. Ya, kita berkunjungan itu pasti ada yang namanya berkunjungan karya wisata ke mana? Ke setiap perusahaan. Perusahaan yang sesuai dengan jurusan kita masing-masing ataupun kompetensi kalian masing-masing gitu ya. Contohnya kalau misalnya ke administrasi perkantoran berarti kita masuk ke yang namanya ke perbankan. Perbankan kan ada yang namanya pengadministrasian. Sama dengan akuntansi. Kalau misalnya ke multimedia itu ke yang namanya stasiun TV gitu ya. Contohnya Trans TV. Kemarin kita udah berkunjungan sebelum corona, kita itu rutinitas kita 1 tahun sekali itu berkunjungan karya wisata ke perusahaan-perusahaan yang terkenal. Itu. Insya Allah kalau misalnya untuk tahun sekarang itu sudah normal dari COVID gitu ya, kita akan mengadakan yang namanya karya wisata gitu ya. Jadi makanya kesehatan itu benar-benar mahal dari segala apapun. Makanya sok sekalian jaga kesehatan kalian, tidak boleh berkerumunan. Usahakan kalian kalau misalnya mau keluar rumah itu diwajibkan memakai masker minimal 2. Sekarang mah minimal 2. Ya. Yang pertama pakai masker yang itu yang apotekan punya.
yang medis, yang keduanya itu rangkap keduanya itu yang luarnya itu pakaian kain. Jadi masker silakan kalian kalau misalnya kalian mau keluar rumah ya, tapi diusahakan ke bapak jangan keluar rumah. Gitu. Dah kalian teh bosen pasti nage cicing di rumah. Sok kumaha acara kalian tetap sadar diri dulu. Sadar diri dulu dah orang teh kita teh lagi posisi pandemi. Ya, kita harus prihatin. Gitu ya. Sok diam di rumah. Intinya. Jadi keluar rumah dengan apa kalau misalnya lagi urgent aja. Kalau misalnya tidak terlalu urgent diam aja di rumah gitu. Tetap menggunakan masker tidak boleh kerumunan. Di tangan kalau misalnya keluar pakaian itu satu kali sehari lah langsung diganti. Ya. Kita nggak tahu kan debu kalau misalnya kita keluar debu apakah itu nempel coronanya atau kuman kan nggak tahu gitu ya. Yang penting kita udah safety. Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam Yata Mandala. Ini tugas kepala sekolah. Pertama, melaksanakan program yang telah disusun bersama komite sekolah. Ya, komite sekolah terus sama guru-guru dari SMK Provinsi. Dua, menyelenggarakan musyawarah sekolah dan yang melibatkan masyarakatnya itu adalah apa? Masyarakatnya itu adalah apa? Orang tua kalian. Masyarakat sekitar. Ketiga, lingkungan sekolah baik yang melibatkan perangkat keras, sarana prasarana dan perangkat lunak, tata upacara. Kemudian perangkat upacara dan keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, Kesenian dan sebagainya. Nah, itu jadi tugas wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah itu kita menjalankan program-program sekolah yang sudah diajukan oleh guru-guru. Nah, setiap bidangnya gitu ya. Misalnya dari PMR ya berarti mengajukan program-program tentang kesehatan gitu. Untuk misalkannya untuk OSIS, untuk kegiatan di sekolah, kegiatan dengan siswa-siswinya. Gitu ya. Itu banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan untuk menunjang siswa itu ada yang namanya Semeperpan, ada juga yang namanya setiap semesteran itu ada perlombaan segala macam gitu ya. Setiap ada lomba itu dari desain ataupun dari segi apa gitu ya. Banyak sebenarnya. Cuman ya emang terkendala dari sekarang corona kita belum sampai melaksanakan seperti itu. Hanya beberapa yang bisa dilaksanakan. Selagi itu masih bisa daring kita laksanakan. Nanti untuk kedepannya kalian juga bakal ada yang namanya nggak bakal mungkin daring semua kalian ya, kalian pasti jenuh kalau misalnya daring semua. Nanti untuk kedepannya kalau misalnya kalian udah mulai masuk pembelajaran setelah MPLS nanti kalian akan yang namanya luring. Nanti luring kalian akan ke sekolah itu akan di sesi ya. Mekanisme Wiyata Mandala yang pertama tahap primitif dan tahap representatif. Pertama, sekolah ramah anak, sekolah yang secara sadar upaya menjamin dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Itu ya, sekolah itu sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak siswa-siswinya. Itu ya. Karakteristik sekolah ramah anak, satu, sikap guru terhadap anak. Ya, kedua itu dalam metode pembelajaran, yang ketiga itu ruang lingkup kelas. Ya. Indikator sekolah anak yang pertama adalah inklusif secara proaktif, sehat, aman dan protektif. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Yang keempat adalah efektif dan berpusat pada anak. Yang kelima adalah kesetaraan gender. Yang keenam adalah sistem sekolah ramah anak. Nah, nanti untuk sekolah ramah anak, sistem sekolahnya akan seperti apa, sekedar apa itu akan seperti dengan kesiswaan ya. Jadi entah itu program sekolah ramah anak seperti apa gitu ya. Cuman untuk tahun sekarang itu ya sekolah ramah anak itu wajib ya. Jadi tidak ada yang namanya kekerasan terhadap, setahu Bapak, tidak ada yang namanya kekerasan terhadap siswa-siswinya.
Ya. Kita sebagai orang tua kalian di sekolah itu sebagai anak sendiri gitu, bukan siapa-siapa lah intinya. Kalau misalnya kalian salah, ya sekolah kan membimbing kalian, kumaha carana, bagaimana Sholat. tidak melakukan hal-hal yang membuat itu tidak nyaman bagi orang-orang lain. Tidak, seorang anak itu tidak menggunakan kekerasan. Contohnya fisik lah, gak bakal main fisik lah, karena kalian mentaati tata tertib aja sekolah. Lanjut, prinsip membangun sekolah ramah anak. Yang pertama, sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media. Yang kedua, dunia adalah bermain. Yang ketiga adalah menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Ya. Pertama, sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media. Media apa? Wadah kalian sebagai apa? Kalian punya bakat nih contohnya. Kalian punya bakat nih. Nah, sama sekolah itu disalurkan. Misalkan kalian bakatnya nyanyi, ya kalian akan disalurkan oleh sekolah rekaman contohnya seperti itu. Kalau misalnya kalian punya bakat contohnya kalian bermain bola ataupun bermain basket gitu ya. Ada yang namanya eskul. Kalian akan diikut sertakan lomba. Gitu ya. Ada yang namanya FLS 2N. Nah, sekolah itu dituntut untuk mampu menghadirkan diri sebagai sebuah media. Media apa? Kalian bakat-bakat kalian akan disalurkan oleh sekolah gitu. Yang kedua, yang dunia anak adalah bermain. Dalam tanda kutip bukan bermain kalian main-main seperti halnya kalian bermain di lingkungan kalian. Ya, bukan seperti itu tanda-tandanya bermain. Bagaimana caranya? Kita pembelajaran itu secara ramah anak itu adalah tidak berpatokan pada terlalu dengan teori lah, jangan terlalu teoritis lah untuk pembelajarannya. Jadi pembelajarannya kita menghidupkan suasana kelas gitu ya. Jadi itu istilah dari bermain itu tidak bukan bermain-main kalian pada ke sekolah berangkat belajar, bukan seperti itu. Gimana caranya kalian nyaman dengan kehidupan kalian? Misalnya cara kalian itu seperti apa? Itu. Jadi guru itu tugasnya membaca karakter kalian masing-masing gitu. Kumaha carana kita menghidupkan suasana kelas. Gitu. Nah itu adalah bermain. 3, menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Nah, sok kalian bisa yang namanya pendapat ataupun kekurangan sekolah, sok kalian ungkapkan. Ada yang namanya surat kaleng, orang nama. Ada yang namanya surat starla ataupun surat cinta. Ya. Mengenai apa? Untuk mengenai bukan ini ya. Kalau misalnya kalian pengen mengadakan surat starla, ya surat cinta itu, jangan ngeluh, tapi punya perkembangan. Pak, sebaiknya sekolah ini tuh harus mengadakan ini. Contohnya, Pak, perkembangan dari sarana prasarana itu harus seperti ini. Supaya apa? Jelasin. Kenapa harus seperti itu? Sama kamu kan jelasin. Itu nantinya. Contohnya dari contohnya lab multimedia. Bu, dari segi pembelajarannya kurang gini Bu. Coba kalau misalnya kita pembelajarannya harus caranya kita harus ke lapangan, contohnya seperti apa gitu. Kita mempunyai yang namanya rekaman, sok adain rekamannya seperti apa gitu. Jadi silakan kalian berbicara mengenai sekolah dalam tanda kutip untuk mengembangkan sekolah. Kami itu ya tadi kepuasan dari hak-hak ataupun hak-hak anak itu harus terpenuhi. Hak-hak harus terpenuhi itu ya kita harus bisa yang namanya step by step gitu ya. Jadi misalnya dari segi sarana prasarana sok kalian dikeluhkannya apa ya sok ngobrol gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak berani ngomong langsung, kita buat yang namanya surat cinta gitu. Lanjut, yang keempat, nilai tidak menambah realitas ataupun substansi para objek. Jadi nilai itu tidak berpatokan kalian, oh berarti nilainya bagus yuk. Kalian
nilainya bagus tapi karakternya jelek, percuma. Cek bapaknya tadi diulangi. Pendidikan, ilmu, dan karakter itu harus seimbang minimal. Tidak boleh yang namanya berat sebelah. Ya, kalau misalnya karakternya 70% nilainya kecil ya percuma. Gitu ya. Orang teh harus punya pengetahuan kalau kudu minimal seimbang 50% 50%. Gitu ya. Jadi nilai itu tidak berpatokan pada realitas. Nilai itu tidak berpatokan terhadap kalian, oh nilainya bagus ya, tanda ini jalan mana, misalkan si Eka bagus nih si Eka teh, misalkan pedah nilainya bagus, si Eka teh karakternya bagus, tidak bisa kayak gitu. Nilai mah bisa, intinya bisa manipulasi lah intinya, bukan real dari kalian. Yang pertama adalah tadi karakter. Lanjut, sekolah bukan merupakan dunia yang terpisah dan dari realitas. Ya, reality orang teh, ya kita itu makhluk hidup. Contoh hal kecilnya, ya kita pasti yang namanya bergelut dengan dunia, inilah dunia masyarakat lah. Pasti ada yang namanya reality apa sih yang sedang kita dijalankan. Kita itu tidak luput dari yang namanya tidak terpisah dari realitas. Contohnya mengikuti yang namanya perkembangan zaman gitu ya. Sekolah wajib mengikuti yang namanya realitas. Kalau misalnya sekolah ketinggalan yang namanya industri 4.0, ya udah mau jadi apa nanti siswinya. Jadi sekolah itu ya tidak terpisahkan dari reality gitu. Pasti berapingan dengan reality. Realitasnya sekarang apa contohnya tadi mengikuti perkembangan zaman ya kita harus mengikuti gitu. Tidak bisa kita mengabaikan reality itu, tidak bisa gitu ya. Misalkan tadi Aina lagi sedang COVID ya, kita kalau misalnya pandemi di WFH kan ya mau nggak mau sekolah harus mengikuti itu. Realitinya emang kita sedang wabah COVID ya, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi sekolah itu tidak luput dari reality lah intinya. Baik itu dari segi positif negatif itu wajib lah. Tidak terpisahkan lah. Lanjut, mengembangkan konsep sekolah ramah anak. Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar dan bermain, akan tetapi anak juga diberi kesempatan seluas untuk mengeluarkan pendapatnya. Nilai pelayanan sekolah pertama, termasuk juga menyampaikan penilaian dan pendapat mengenai orang tua dan gurunya. Ya, yuk. Unsur pendukung terciptanya sekolah anak. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah keluarga. Tetap ya, kita sekolah masih keterkaitan dengan masyarakat. Jadi tiga serumpunan itu kita keterkaitan. Kita ya, kalau misalnya kita mendidik kalian nih, kita tuh butuh yang namanya orang tua. Kalau misalnya kalian sudah di 2 jam pembelajaran kan belum tentu guru bakal mengintai kalian terus gitu ya. Pasti ada yang namanya peran orang tua gitu. Ya, peran masyarakat juga ada, nanti kalian akan dilibatkan ataupun kalian akan berinteraksi dengan masyarakat. Ada yang namanya PKL nanti. Ya, praktek kerja lapangan, nanti kalian akan yang namanya berwirausaha. Berlingkungan masyarakat di dunia industri itu seperti apa sih? Intinya, sekolah ramah anak memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis. Itu ya. Sekolah ramah anak itu seperti itu. Memastikan setiap anak secara inklusif. Ya. Secara inklusif itu secara independen ya. Jadi secara perorangan gitu. Gak bakalan mungkin contohnya si Eka sama si Keisha beda karakter, guru disamakan karakternya, nggak bisa gitu. Kita sebagai guru kalau menerapkan sekolah ramah anak itu akan membedakan yang oh berarti karakternya seperti ini, berarti karakter pembelajarannya ataupun cara penyampaiannya seperti ini gitu. Ya, terus melindungi secara emosional gitu. Jadi siswa sekarang itu ya emosional tinggi, egonya tinggi, mungkin akan itu akan takut aja dengan sekolah ramah anak intinya. Psikologis ininya. Nah. Lanjut.
Nah ini adalah yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi Bapak udah disempilkan ya dari berbagai kata ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu wajib apa enggak sih? Menurut kalian wajib. Apalagi sekarang, biarpun kita udah kopi dia, maksudnya udah kopinya udah hilang lah. Apakah kita masih wajib memperlakukan perilaku hidup bersih dan sehat? Wajib. Karena apa? Untuk diri kita sendiri. Kesehatan itu penting, kesehatan itu utama. Ya. Karena apa? Kesehatan itu mahal. Ya, mahal kesehatan itu. Nah, untuk sekarang untuk wabah ya kalian wajib ke sekolah itu menggunakan masker ya, cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Jangan berkerumunan. Jadi Bapak titip ke kalian, stok jaga kesehatan kalian. Ya, sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian. Kalau misalnya kalian positif, contohnya, kalian pasti akan yang namanya diam di rumah, isolasi mandiri. Ya, contoh hal kecilnya. Kalian akan yang namanya melibatkan orang tua. Takutnya orang tua ikut positif, nanti gimana? Gitu ya. Jadi kan sumber-sumbernya kan dari kalian. Jadi stok silakan. Kita mencegah itu lebih baik. Mencegah itu lebih baik untuk menjauhi dari wabah sekarang ini. Gitu. Ya. Tadi gua udah disepilkan ya. Jadi intinya sekolah yang pertama adalah sekolah itu untuk wadah bakat kalian, wadah pendidikan ilmu untuk kalian, ya, wadah untuk kreasi-kreasi kalian, bakat-bakat kalian, wadah-wadah untuk membuat karakter kalian. Itu sekolah, ya. Jadi Bapak harapkan kalian untuk bersekolah, ya, mohon untuk sungguh-sungguh ya, intinya itu untuk modal kalian nanti di masa nanti itu ya. Jadi jangan main-main lah intinya untuk sekolah. Jadi jangan setengah-setengah. Ya. Jadi kalian sok silahkan Bapak welcome di sini ya, untuk kita saling bertukar pikiran intinya ya, sekolah nanti kalian akan jadi siswi SMK Cilimus. Bapak titip nama alma mater sekolah nantinya ya. Nanti kalian di masyarakat kan harus namanya pasti ditanyain sekolah di mana gitu. Gini kosisi kalakuana. Nah, Bapak nggak mau seperti itu. Jadi makanya tadi pertama karakter Bapak selalu melibatkan yang namanya karakter siswa itu lebih utama. Nilai itu bukan jadikan realitas, bukan. Tapi karakter kita, sikap kita gitu. Ya, nilai itu bukan realitas. Paham ya sampai sini ya? Mungkin untuk materi sekarang Bapak ditutupkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada tanya jawab nggak, Bu? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi terima kasih atas waktunya ya. Salam untuk keluarga yang di rumah ya. Salam untuk keluarga yang di rumah. Kami dari SMK Cilimus ya. Rebut minal aidin ya Bu ya. Minal aidin ya. Semoga panjang umur, sehat selalu ya, disehatkan selalu, dijauhkan dari wabah corona ini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Regi atas materi yang pertama. Kemudian selanjutnya istirahat dulu ya. Istirahat itu Ibu kasih waktu 15 menit, cuman jangan meninggalkan Zoom meeting ya, hanya off kamera saja. Di off aja kamera. Enggak, kalau misalkan mau pada ngobrol dulu boleh, off kamera dulu ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya, nanti akan lanjut lagi untuk ke materi kedua. Takutnya kalau kalian leave Zoom meeting, nanti susah lagi masuknya. Di off aja kameranya biar
menghemat kuota kalian. Ajaran kesehatan dan juga Ibu Pembina Pramuka. Nah, Ibu akan menjelaskan materi tentang kepramukaan ya. Sebelumnya juga kalian sudah pernah mengikuti ekstrakurikuler pramuka ya. Nah, pramuka itu apa? Kalian pasti tahu kan arti dari pramuka itu apa? Singkatan dari pramuka itu Praja Muda Karana. Nanti sebentar ya. Siapkan Bu. Yang ini. Ini klik Ini di sini. Klik panahnya. Share. Gimana sih? Oke. Oh ini di file. Nah, arti dari pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi kalian orang-orang muda yang suka berkarya, apalagi di Desa Dewi ini mempunyai ekstrakurikuler pramuka, dan yang waktu SMP pernah mengikuti ekskul pramuka, jadi mengikuti ekstrakurikuler pramuka ya. Nah, pramuka itu dibagi menjadi 4, yaitu ada pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka Dibagi-bagi ini mah bagus. Kalau pramuka ini 4 poin ini dibagi-bagi setiapnya dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, dan ini dilakukan oleh sekolah dasar atau SD ya. Dan juga kalau pramuka penggalang ini usianya dari 11 tahun sampai 15 tahun. Ini untuk pramuka penggalang, dan diikutsertakan oleh siswa SMP atau sekolah menengah pertama. Dan juga untuk pramuka penegak itu usianya dari 16 sampai 20 tahun. Yang dilakukan oleh dari siswa atau siswi SMA atau SMK ya. Dan pramuka penegak itu dari usia 20 sampai 25 tahun. Nah, setiap poin itu dibedakan menjadi beberapa usia ya. Kalau pramuka siaga 7 sampai 10, penggalang 11 sampai 15, pramuka penegak 16 sampai 20 tahun, dan pramuka penegak itu 21 dan 21 sampai 25 tahun. Terus juga untuk kode kehormatan tingkat pramuka siaga itu yang 7 sampai 10 tahun itu ada 2 kehormatan, yaitu Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka. Terus juga kalau pramuka penggalang tingkatan, yaitu ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, ada penggalang terap, dan ada penggalang Garuda. Itu dibedakannya dari bed ya, gitu. Kalau misalkan ramu itu nanti deh dijelaskannya lebih jelasnya lagi pas kalian mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Dan juga kalau misalkan kode kehormatannya itu adalah Trisatya Dasa Dharma. Trisatya dan Dasa Dharma ya. Kalau misalkan yang pramuka penegak yang dari 16 sampai 20 tahun, nah kalian itu kan akan menginjak usia 16 ya. Terus juga kalau melanjutkan yang tadinya waktu SMP kalian mengikuti penggalang gitu, terus melanjutkan ke penegak itu, kegiatan dalam tingkatannya itu berbeda-beda dari setiap siaga, penggalang, penegak, dan pendega itu. Nah, kalau misalkan penegak itu biasanya mengikuti, kalau jambore siaga juga bisa mengikuti ya. Nah, kalau misalkan yang penegak itu salah satunya kegiatan dalam tingkatan penegak itu adalah jambore, lomba tingkat,
terus apa namanya teh Dian Pinru, penjelajahan atau weight game, latihan bersama atau latihan gabungan dan perkemahan. Nah, kalau Jambore itu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka tersebut. Nah, kalau Jambore itu pertemuan pramuka penggalang besar di regu penggalang dalam bentuk pramuka. Gedein bisa nggak sih? Nah itu. Tadi sampai lomba tingkat ya. Nah, lomba tingkat itu adalah pertemuan regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba-lomba kegiatan. Nah, terus ada Dian Pinru atau singkatan dari Gladian Pimpinan Regu. Nah, Dian Pinru itu apa sih? Pertemuan pramuka penegak bagi pemimpin regu utama atau pratama. Dan ada lagi weight game atau penjelajahan. Nah, penjelajahan itu biasanya mencari jejak dan menggunakan tanda-tanda jejak ya. Terus membuat peta, mencatat berbagai situasi dan biasanya dibagi beberapa pos-pos gitu. Jadi nanti setiap pos itu berbeda kegiatannya. Yang pertama pos ini melakukan apa. Nah, setelah pos pertama selesai lanjut ke pos 2 dan begitu pun selanjutnya sampai pos terakhir. Terus nanti ada latihan bersama atau latihan gabungan. Biasanya latihan gabungan itu di ranting-ranting Kecamatan Cilimus ya. Kalau di Cilimus itu ada di Bandara Sawetan. Gitu. Terus ada perkemahan juga gitu. Mungkin dari SD yang tadi pramuka siaga, penggalang, penegak juga pasti mengadakan perkemahan gitu. Tetapi kalau misalkan yang pramuka siaga itu biasanya tidak setiap tahun diadakannya, tetapi per tiga tahun sekali gitu. Jadi nanti dilaksanakannya itu dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi kelas 1, 2, 3 itu tidak dilaksanakan perkemahan gitu karena mungkin dilihat dari usia juga ya gitu. Terus lanjut ke sejarah pramuka ya. Nah, sejarah pramuka adalah sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah bermulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya oleh Belanda. Nah, disebut dengan NPO. NPO itu artinya singkatannya dari National Padvinderij Organization, disingkat dengan NPO. Didirikannya di Bandung, didirikannya di Belanda, tetapi ditempatkannya itu di Bandung gitu. Sedangkan di tahun yang sama 1923 juga
di Jakarta didirikan juga sama yang disebut dengan JIPO atau Jong Indonesiese Vadvinderij Organization. Nah, kalau yang NPO itu di Bandung, kalau JIPO itu di Jakarta ya, tetapi sama dimulainya itu sejak 1923 ya, gitu. Itu tentang sejarah pramuka ya. So, kalau mau dirangkum silakan dirangkum terlebih dahulu. Ibu kasih waktu untuk kalian mencatat tugasnya. Jadi nanti kalian itu setiap tugasnya akan dikumpulkan ya, gitu. Materi apa saja. Yang pertama itu kan tadi Wiyata Mandala ya. Yang pertama itu kan Wiyata Mandala. Terus nanti materi-materi selanjutnya itu tugasnya akan dikumpulkan gitu. Ya. Jadi silakan kalian mau dicatat terlebih dahulu silakan atau mau dirangkum juga silakan. Sudah? Kalau misalkan kalian sudah, tolong angkat tangannya seperti ini ya. Kalau misalkan sudah, gini. Kalau belum, gini ya. Sudah? Oh, belum. Silakan. Oh, berarti belum, Bu. Dirangkum. Biasanya yang panjang gini loh, poin. Gimana sih? Ini makan panjangnya gini, ini yang gini. Gak bisa ya? Bisa sih, cuman karena PDP-nya lagi share screen. Gitu. Udah? Udah? Udah. Arif sudah. Arisandi udah ya? Muhammad Abdul Aziz udah? Iya, Eka Rahma udah. Cek. Ibu lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, terus selanjutnya itu tujuan gerakan pramuka. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, memiliki kepribadian yang bermain lagi. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik. Nah, arti dari berjiwa patriotik itu maksudnya sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban, yaitu prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka. Ada 4 prinsip ya. Dasar gerakan pramuka itu ada 4 prinsip. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Jadi kalian harus peduli terhadap bangsa, terhadap tanah air yang ada di negara Indonesia ini, dan sesama hidup dan alam seisinya. Jadi alam itu jangan sampai dirusak oleh kalian gitu ya. Harus peduli gitu. Terus peduli terhadap dirinya pribadi. Jadi kita harus peduli sama diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kalian fokus memperdulikan orang lain gitu. Jadi fokus aja peduli terhadap diri pribadi. Dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, kode kehormatan pramuka itu apa sih? Ada 2, Trisatya dan Dasa Dharma. Karena kode kehormatan pramuka itu merupakan serangkaian ketentuan dasar. Nah, di dalamnya itu ada janji, ada nilai, dan ada norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka yang berjiwa pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku seorang pramuka. Sehingga bisa dikatakan bahwa
Kode etik kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka gitu ya. Jadi kode kehormatan itu ada dua, ada Trisatya dan Dasa Dharma gitu. Jadi kalian harus menerapkan Trisatya dan Dasa Dharma ini, prinsip dasar gerakan pramuka ini. Gitu. Paham ya? Terus selanjutnya, udah selesai? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu metode kepramukaan. Metode kepramukaan ada beberapa metode ya. Yang pertama, pengalaman kode kehormatan. Tadi sudah dijelaskan ya, kode kehormatan itu Trisatya dan Dasa Dharma. Terus belajar sambil melakukan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di mana tadi tuh yang pertama di Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega ya, yang kegiatan dalam tingkatan penegaknya, kegiatan-kegiatan ya, gitu. Nah, kalau belajar sambil melakukan itu, Tadi yang terakhir taat pada kode apa belum selesai. Oke. Ada yang chat Bu, tadi yang terakhir taat pada kode apa belum selesai. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, kode kehormatan pramuka itu ada dua ya, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Lanjut ya. Tadi mungkin ada yang ketinggalan nulisnya ya. Oke. Solusinya kalau yang ketinggalan di screenshot aja layarnya ya. Yang itu bisa seperti itu. Oke, udah lanjut. Sip. Metode kepramukaan. Tadi udah ya, yang pengalaman kode kehormatan, belajar sambil melakukan. Nah, di kegiatan tingkat penegaknya itu biasanya di latihan bersama atau latihan gabungan atau latgab ya. Gitu biasanya kalau tingkat penegak itu harus sering melakukan latihan-latihan gabungan gitu karena akan menggali lagi ilmu yang baru gitu. Kalau yang biasanya yang penggalang itu ilmunya baru segini, nah pas kalian menjadi penegak itu pasti bertambah ilmunya gitu ya. Terus di kegiatan kelompok, bekerja sama dan kompetisi, ada yang coret-coret. Tolong jangan coret-coret screen-nya ya. Minta kerjasamanya. Tadi tuh kumaha pada nih di anonet. Sebab. Nah, ininya di itu tuh. Hapus clear. Sip. Nah, kegiatan berkelompok, lanjut lagi ya. Bekerja sama dan berkompetisi ini biasanya di kegiatan tingkat penegaknya itu yaitu lomba tingkat gitu. Jadi setiap tingkatan itu pasti ada lomba-lombanya gitu ya. Terus ada tingkat, misalkan tadi yang pertama itu apa sih? Ada siaga, tingkatan penggalang, tingkatan penegak itu pasti ada. Setiap tingkatnya itu pasti ada kegiatan berkelompok, kerjasama dan berkompetisi ya. Terus kegiatan yang menarik dan menantang biasanya di penjelajahan gitu. Nah di penjelajahan itu biasanya kita belajar di alam terbuka ya gitu. Terus tadi kegiatan di alam terbuka itu yaitu ke penjelajahan juga sama perkemahan karena di perkemahan juga pasti ada penjelajahannya. Terus kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Seperti kakak pembina pramuka, ya harus memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan juga kepada kalian supaya kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada di pramuka tersebut. Terus penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, maksudnya gini, di tanda kecakapan itu kan kalian tahu
TKU ya. TKU sama SKU. Nah, kalau TKU itu tanda kecakapan umum. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan di TKU tingkat penegak itu ada TKU penegak bantara dan TKU penegak laksana. Nah, kalau penegak bantara itu berarti di bawah dari TKU penggalang. Tetapi kalau misalkan penegak laksana itu di bawah penegak bantara gitu. Jadi nanti kalian itu setelah dilantik menjadi bantara terus akan mengikuti ke TKU yang lebih tinggi itu baru ke TKU laksana gitu ya. Dan ada SKU syarat kecakapan umum gitu. Terus selanjutnya satuan terpisah antara putra dan putri. Itu metode kepramukaan ya. Udah selesai? Nah, itu adalah beberapa materi tentang kepramukaan ya. Dan kalau misalkan kalian ingin lebih lanjut lagi, ingin lebih mengerti lagi dan ilmu yang kalian baru ada di penggalang, kalian bisa lanjut ke penegak ya. Gitu. Jadi silakan kalian bergabung untuk ekskul pramuka ya gitu. Nanti mungkin karena sekarang biasanya suka ada MOK ya. Masa orientasi kepramukaan dikarenakan kita sekarang daring gitu. Jadi kita tidak ada MOK gitu. Jadi kegiatan MOK itu biasanya sehari full mengenai kepramukaan gitu, dari entah itu games, entah itu sejarah. Kalau misalkan di SMK Pertiwi Cilimus itu Ambalan Andayasari ya gitu. Nah, kita belajar tentang sejarah-sejarah Ambalan Andayasari. Tetapi karena tidak ada MOK, jadi kita daring aja. Nah, penggantinya hanya materi-materi aja gitu. Jadi silahkan kalian bergabung ke ekstrakurikuler pramuka ya. Nah, materi dari kepramukaan itu selesai, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan jangan lupa materi yang sudah Ibu sampaikan tolong catat. Bukan hanya Ibu aja, yang lainnya juga silakan catat sama kalian, rangkum ya, jangan dicatat, dirangkum gitu. Terus juga nanti pas setelah kalian masuk sekolah itu baru dikumpulkan semua tugas-tugas ya. Jangan lupa kasih nama dan juga asal terus materinya apa yang disampaikan. Itu aja materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bu Dera. Pemateri yang kedua sudah selesai hari ini. Silahkan bisa di-unmute mic kalian masing-masing. Jadi mic yang merahnya itu bisa dipencet, diaktifkan mic-nya. Sudah selesai, nanti dilanjut besok lagi ya. Materi yang sudah disampaikan, ingat itu dirangkum, dicatat, nanti ketika kalian masuk ke sekolah, itu akan dikumpulkan. Jadi hasil dari MPLS kalian itu kalian benar-benar memperhatikan atau tidak. Itu dan wajib ya, semua calon siswa semua harus mengumpulkan hasil catatannya. Ada 60 partisipan ya, berarti. Untuk besok persiapkan lagi kuotanya, kemudian catatannya, harus pakai seragam juga ya, karena ini kan nggak nyampe sore materinya, cuma sampai sekarang jam 11 sudah selesai, alhamdulillah. Kemungkinan besok juga sebelum sholat Jumat pasti sudah selesai. Ada yang nanya, Siti Nurrohmah, materi yang kepramukaan sama Wiyata Modern itu bukunya disatuin, Bu. Untuk materi di MPLS itu, ya disatuin. Jadi misalkan
judulnya materi Wiyata Mandala, kamu rangkumannya apa? Kemudian ke bawahnya materi tentang kepramukaan, di bawahnya rangkumannya apa gitu. Jadi kan terstruktur walaupun disatuin. Atau enggak bisa satu lembar ya. Jadi misalkan Wiyata Mandala yang pertama, nanti lembar selanjutnya itu kepramukaan dan selanjutnya gitu. Jadi supaya terstruktur tugas-tugasnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Coba ini aja. Ayo mumpung masih on, masih siang. Barangkali ada yang ditanyakan mengenai sekolah, mengenai apa gitu, mengenai pacar. Oke, sama-sama Nur. Ibu tentang, ini ada yang nanya lagi dari Risa Kamilasi. Ibu tentang materi Widaya, enggak. Itu bukan Widaya ya, tapi Wiyata Mandala. Ini tentang materi Widaya, enggak ada Bu, soalnya waktu tadi screen-nya hitam gimana Bu. Oke, nanti gampang nge-share ke teman-teman yang lainnya aja ya, nanya ke teman-teman satu kelompoknya. Kan sudah dibagi tuh, satu kelompok per grupnya. Coba tanyakan sharing ke satu kelompoknya. Ada yang nanya lagi, Novel, kapan tatap muka Bu? Kamu udah nggak sabar tatap muka ya? Ada lagi, Novel, sabar. Doakan saja semoga PPKM selesai, kita bisa tatap muka, nanti bisa ketemu sama teman-teman kelasnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ngantuk. Bu, kalau nggak makan, kalau ngantuk itu makan, jangan bobo ya. Kalau lapar ya Bu. Bisa jadi nanti yang materi pertama itu, atau enggak bisa lihat di YouTube. Nanti di-share ya di YouTube. Nggak boleh. Siapa itu Fajar Zailani? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Diusahakan username-nya nama asli ya. Nggak boleh, kamu harus Ganti nama username-nya, ganti sama nama lengkap masing-masing ya. Oke Ibu, dadah. Oke, terima kasih buat hari ini. Kalian boleh keluar dari Zoom meeting.